sel tumbuhan. Nah, ternyata di sel tumbuhan bagian yang paling unik ada balon besar yang disebut dengan vakuola. Nah, disebut dengan vakuola bagian ini. Fungsi dari vakuola, jika sel kehilangan air, tekanan di dalam vakuola, maka sel itu akan keriput. Contoh faktanya di luar seperti dahan menggugurkan daun maksudnya. Kemudian ada ranting yang patah dan lain-lain. Ada daun yang kuning. Jadi fungsi dari vakuola, kalau pada daun ada stomata, di stomata ada sel penjaga. Stoma itu artinya mulut atau celah. Ketika sel dua ini nanti akan mengkerut, maka terbentuklah celah, maka masuklah karbon ke dalamnya. Itu kalau pada daun. Kalau pada sel tumbuhan memiliki vakuola, sedangkan sel hewan tadi tidak dijumpai. Kemudian bagian pada sel tumbuhan yang paling mencolok ada kloroplas. Jelas ini pada tumbuhan memiliki zat hijau daun. Nah, klorofil fungsinya untuk fotosintesis untuk tumbuh dan berkembang. Bagian paling luar, paling luar disebut dengan dinding sel. Nah, kalau pada sel hewan tidak dijumpai dinding sel. Dinding sel menandakan bahwa sifat sel ini kaku, keras nantinya. Kemudian ada juga membran sel. Nah, kok ada. Jadi bagian membran sel, bagian yang terdapat di dalam dinding sel. Lihat tanda panah. Nah, setelah ada dinding, ada membran. Membran ini fungsinya melingkupi bagian dari dinding sel ini. Oke, ini dinding. Bagian dari dinding sel. Kemudian terdapat juga sel tumbuhan, ada mitokondria sebagai penghasil energi sama. Kemudian terdapat benang-benang halus yang disebut dengan mikrotubulus. Kemudian cairan di dalam disebut dengan sitoplasma atau sitosol. Benang-benang halus ini tadi fungsinya untuk pembelahan sel. Nah, kemudian bagian terdapat ribosom juga, ribosom. Lihat. Nah, ribosom menempel pada bagian retikulum endoplasma. Fungsi ribosom sebagai sintesis protein, retikulum sebagai jalur tempat sintesis protein. Retikulum endoplasma terdapat kasar dan halus. Ini yang halus, ini yang kasar. Kemudian di bagian sitoplasma terdapat juga lisosom sebagai pertahanan sel. Kemudian bagian yang berlipat-lipat seperti kantung vesikula disebut dengan Golgi. Ada soal yang sebelumnya, ini disebut dengan Golgi. Kemudian terdapat inti sel disebut dengan nukleus. Kemudian mengapa sel tumbuhan ini bisa tegak dan berbentuk? Karena ada tekanan turgiditas di dalam vakuola. Ada tekanan turgiditas atau tekanan turgor. Nah, mungkin cukup sekian untuk perbedaan sel tumbuhan dan hewan. Kurang dan lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.